Selamat pagi Pak Hardi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu, ini kabar baik. Bagaimana dengan Ibu? Puji Tuhan baik. Baik Pak, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah berkenan memberi waktu untuk bisa bercakap-cakap dengan saya. Dan percakapan kita hari ini yaitu percakapan praobservasi, di mana nantinya dalam observasi kelas saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Tetapi untuk hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi terlebih dahulu ya. Baik Pak, seperti yang saya katakan tadi bahwa percakapan kita hari ini adalah percakapan praobservasi yang nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Pak Hardi lakukan di dalam kelas dan atau biasa disebut supervisi kelas ya. Nah baik Pak, adapun tujuan supervisi yang ingin kita capai yaitu mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nantinya Bapak lakukan di dalam kelas. Dan Pak Hardi, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga nantinya Bapak dapat memberikan pembelajaran yang terbaik dan maksimal kepada murid. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak dalam percakapan ini. Boleh ya Pak? Ya, boleh. Ya. Baik Pak, yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak ialah apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di dalam pembelajaran nantinya? Ya, jadi baik Bu Emi, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam pembelajaran nantinya itu saya memiliki 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan tujuan dan jenis dari kata sifat. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi kata sifat di dalam teks. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyusun kata sifat. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran yang akan saya capai nanti di pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas. Ya baik Pak Hardi, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai ya. Jika demikian, lalu bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak fokuskan pada saat pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti? Ya, jadi area pengembangan yang akan saya kembangkan dalam pembelajaran ini yang jelas yang pertama itu mengenai pengetahuan, pemahaman siswa tentang kata sifat. Kemudian yang kedua, siswa mampu dengan pemahamannya mampu mempraktikkan atau melihat atau mempresentasikan kata sifat yang ada dalam teks. Nah, kemudian yang berikut ada pengembangan yang berikutnya adalah siswa mampu mempraktikkan dalam kelompoknya tentang atau mempresentasikan dalam kelompoknya tentang kata sifat yang saya suguhkan melalui LKPD nantinya. Baik Pak, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai ya. Jika demikian, lalu bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak fokuskan pada saat pembelajaran yang akan Bapak lakukan nantinya? Ya, jadi area pengembangan yang akan saya kembangkan meliputi pengetahuan, kemudian yang berikut keterampilan dan juga sikap atau afektif. Ya, jadi itu area yang akan saya kembangkan nanti dalam pembelajaran saya. Baik Pak, jadi nantinya akan memfokuskan pada 3 area pengembangannya, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Baik, selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang Bapak ingin terapkan di dalam kelas nantinya, seperti strategi pembelajaran, metode pembelajaran, model pembelajaran yang ingin Bapak gunakan nantinya. Ya, jadi baik, jadi strategi pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya jelasnya adalah pembelajaran berdiferensiasi yang saya integrasikan dengan PSE. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran yang akan saya gunakan yang paling tepat mungkin itu adalah cooperative learning. Sementara model dalam pembelajaran yang akan saya terapkan nantinya yaitu kerja kelompok, kemudian ada games dan
juga ada penugasan. Ya, jadi itu. Baik Pak, jadi strategi yang Bapak gunakan ialah pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan PSC. Sementara metodenya ialah cooperative learning dan model pembelajaran ialah diskusi kelompok, games dan penugasan. Ya luar biasa Pak ya. Lalu media atau alat pembelajaran apa yang Bapak ingin gunakan dalam proses pembelajaran? Jadi media yang saya gunakan dalam pembelajaran saya nantinya, ya jadi yang pertama itu adalah buku siswa, kemudian buku guru, kemudian yang berikut adalah proyektor, ada laptop, kemudian juga ada LKPD nanti. Baik Pak, ada beberapa ini ya yang akan media pembelajaran yang akan digunakan nantinya. Lalu kira-kira kapan dan di kelas mana Bapak akan melakukan kegiatan ini? Saya akan melaksanakannya hari Rabu di kelas 5A. Ya. Iya hari Rabu ya. Ya. Bapak akan melakukan kegiatan ini. Baik Pak, nanti hari Rabu saya akan datang untuk melihat proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Saya akan melakukan supervisi di kelas 5A-nya. Ya. Iya. Kelas di mana Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran nanti. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas selama Bapak melakukan proses pembelajaran. Ya baik Pak Hardi, nanti setelah Bapak melakukan proses pembelajaran, kita masih melakukan percakapan, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Baik Pak Hardi, kira-kira setelah percakapan kita hari ini apa yang Bapak dapatkan? Ya jadi Bu Meme, setelah kita bercakap-cakap hari ini, yang saya dapatkan adalah yang pertama, saya mendapatkan tentang bagaimana cara untuk mempersiapkan diri secara maksimal dalam proses pembelajaran nanti. Kemudian yang kedua, saya mendapatkan juga bagaimana caranya untuk mempersiapkan alat atau media pembelajaran, perangkat ajar yang saya sesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan belajar murid nantinya. Ya, baik Pak Ardi, terima kasih banyak atas waktunya dan saya mohon maaf Pak, saya sudah menyita waktu Bapak hari ini dalam percakapan pra-observasi ini. Dan sampai ketemu di hari Rabu ya Pak, semoga pembelajaran yang Bapak akan laksanakan nanti dapat berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Bu. Baik Pak, terima kasih Pak. Dalam bab 1 ya, yaitu hati yang kuning. Ya. Hati yang kuning. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang ide pokok. Ide pokok itu dikenal di mana? Kita bisa dapat melihat ide pokok di dalam praktek itu di mana? Biasanya dalam paragraf itu berada di awal atau di akhir? Awal. Ya, kalau awal nah apa namanya? Paragraf Pertama. ah, ide pokok atau itu namanya ide pokok itu biasanya di paragraf di awal paragraf ya, di awal paragraf atau di akhir. Di awal paragraf itu Mana sana Bu Emi? apa lagi namanya? Induktif atau deduktif? Deduktif. Ya, betul. Kalau di akhir namanya induktif. Ya, kemudian ide pokok itu biasa ditemukan di mana? Di awal atau di akhir paragraf. Selain ide pokok, kalimat yang lainnya itu disebut apa? Kalimat penjelas atau kalimat penghubung. Nah baik, hari ini kita masuk dalam materi
baru. Namun sebelum kita memulai dulu, kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya, jadi kesepakatan kelas ini artinya kesepakatan guru dengan murid. Siapa yang melanggar nanti ya ada konsekuensinya. Ya, coba lihat. Anda menghormati guru dan ya, jadi dalam pembelajaran nanti harus menghormati guru dan tidak boleh mengganggu temannya. Yang kedua, mengangkat tangan saat ingin berbicara atau bertanya. Oh, oke. Kemudian mendengarkan dengan baik saat guru atau teman sedang berbicara. Nah, jadi itu. Setuju? Kemudian berpartisipasi aktif dan fokus mengikuti pembelajaran. Aktif dalam pembelajaran dan harus fokus. Kemudian yang terakhir adalah menciptakan lingkungan kelas yang aman dan nyaman. Bagaimana? Setuju? Setuju. Kalau setuju kita lanjutkan. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa hari ini kita masuk dalam materi baru. Ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini, yaitu dalam pembelajaran ini akan mengajarkan kalian untuk menjadi peserta didik yang percaya diri dalam mengenal karakter unik yang kalian miliki. Jadi, ya kenapa Odi? Jadi karakter unik itu karena berkaitan dengan kata sifat. Jadi ini yang tujuan pembelajaran yang kita dapatkan nanti di pembelajarannya. Ya, nanti kamu akan saling mengenal satu dengan yang lain. Karakternya ya, keunikannya temannya. Nah, oke, ice breaking dulu. Tahu lagunya? Kalau kau senang ngasih tepuk tangan, tahu? Oke, nanti kita rubah ya di sini. Kalau kau senang hati sapa teman, halo. Ya, kasih begitu ya. Kalau kau senang hati sapa teman, hai hai. Kasih begitu. Bisa? Bisa. Oke. Kita langsung saja ya. Kita mulai berdiri dulu. Berdiri. Oke. Bisa. Siap? Oke. 1, 2, 3. Kalau kau senang hati Cepat, ulang. Kasih cepat. Sudah kok kayak tidak sarapan tadi pagi. Kalau kau senang hati siapa teman? Halo. Kalau kau senang hati siapa teman? Hai. 3 kali. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu, mari kita lakukan siapa teman? Hai. Nah, begitu. Kemudian di bawahnya, bagaimana kabarmu hari ini? sehat. Apakah kamu siap belajar? Siap. Karena kau memang sehat dan siap belajar, mari kita lakukan sekarang. Ayo. Bisa tak? Bisa. Oke, kita coba sekali lagi. 1, kasih cepat saya. Ya, anak sekolah itu harus semangat, jangan kayak tidak sarapan tadi pagi. Karena kau senang hati siapa teman? 1, 2, 3. Kalau kau senang hati siapa teman? Halo. Kalau kau senang hati Siapa teman? hai. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu, mari kita lakukan siapa teman? Hai. Bagaimana kamu hari ini? Sehat. Apakah kamu belajar? Siap. Sehat dan siap belajar, Mari kita lakukan sekarang. ayo. Oke. Oke, silakan duduk. Ya. Jadi materi kita hari ini adalah kata sifat. Masih belum masuk? Kira-kira ada yang bisa, apa yang kamu tahu tentang kata sifat? Sopan. Sopan? Ya, dari jenis itu sopan. Ingat, kesepakatan kelas kita kalau mau bicara angkat. Oke. Ada yang mau kasih pendapat dulu sebelum kita masuk dalam materinya? Kira-kira menurutmu itu kata sifat itu apa ya? Kata sifat.
atau tadi tujuan pembelajaran kita itu mengenal karakter yang unik, teman yang unik, toh saling bisa mengenal karakternya atau keunikannya. Kalau dikaitkan dengan kata sifat kira-kira apa ya? Coba, Sandra. Menghormati guru. Oke, berkaitan dengan situ. Kalau menghormati guru, dia masuk dalam apa? Dia sifatnya bagaimana? Hormat. Oke, itu. Jadi salah satu suka menghormati. Itu contoh kata sifat. Next. Nah, kita lihat. Bisa terbaca. Kita kasih besar dulu ya. Dulu, saya kasih besar dulu. Nah, ada yang punya sifat ramah? Siapa yang ramah di sini? Tidak ada. Yang cerdas, angkat tangannya sesuai sifatnya. Ayo, kita tes dulu kejujurannya nih. Cerdas ada? Angkat tangan. Soya, oke. Ada lagi? Jadi, siapa yang jadi? Siapanya? Tidak, bisa ada juga. Ada yang rapi, penampilannya rapi. Oke, kalau Olgi kenapa tidak rapi Olgi? Kenapa? Tidak rapi, Olgi. Kenapa tidak rapi? Alasannya Olgi. Kalau tidak rapi, berarti acak-acakan toh? Iya. Olgi mau rapi? Mau? Jangan di sini yang bicara. Mau, tidak mau. Ya. Olgi mau rapi? Iya. Jadi besok-besok dari rumah harus rapi ya. Iya. Ada yang tadi Pak Minun. Oke, lanjut. Yang mandiri, siapa mandiri? Sudah banyak. Ya, mandiri itu artinya ya mak beli kalena, mak nasu kalena, banyak. Ya. Mantarana. Yang rajin siapa? Dongan Raga. Betul. Jangan sampai karena ada lagi temannya angkat tangan, dia angkat tangan juga. Yang suka yang komunikatif atau suka bergaul gitu, suka menyampaikan saling komunikasi lah. Cuma 2 orang, 3. Oke. Yang jujur? Yang jujur. Hati-hati nih, banyak yang dilanggar ini biasa. Yang jujur. Yang jujur. Yang lincah. Lincah. Kalau bahasa Torajanya apa ya? Teman-teman dari lincah BMN. Tahu kalau bahasa Torajanya. Siapa yang lincah? Taena di suatu taena torobang. Artinya gesit, langsung lincah. Siapa yang jenaka, lucu? Ada yang lucu atau jenaka? Tidak ada. Siapa yang sederhana, tidak mewah-mewah hidupnya, tidak. Oke, siapa yang sopan? Oke, baik. Kalau begitu kita masuk di pembahasan dari kata sifat. Nah, ini adalah pengertian dari kata sifat. Jadi kata sifat itu memberikan informasi berupa ukuran, bentuk, apa lagi?
baca satu orang? Silakan. Lodi, berdiri. Oke. Kata sifat. Buat tidak lihat di sini, boleh di sini kan? Supaya tidak ambil di sini. Ayo. KBBI. KBBI. Sifat. Sifat. Biasanya. 13 menit. Iya. Oke, kasih dulu tepuk salut untuk Olgi. Tepuk salut. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Oke, Soya boleh dibaca ulang Soya? Ya. Berdiri Soya. Baca ulang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata sifat atau adjektiva adalah kata yang bisa menerangkan fenomena atau kata benda dan secara umum akan bisa bergabung dengan kata lebih dan sangat. Kata sifat juga bisa diartikan sebagai kelas kata yang mengubah kata benda atau kata ganti. Biasanya juga akan huruf serta dijelaskan dan membuatnya menjadi lebih spesifik. Oke. Terima kasih ya. Sangat terkasih tepuk mantap dulu Tepuk. sekali. Tepuk salut. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Oke, coba perhatikan di sini. Sesuai yang dibaca oleh teman-teman tadi bahwa secara umum kata sifat itu akan bisa bergabung dengan kata lebih dan ada kata sangat. Boleh ya. Nah, ada yang bisa kasih contoh kata sifat bisa melekat pada kata lebih. Ada yang bisa membuat satu kalimat seperti yang saya buat sembarang, tapi menggunakan kata lebih yang sangat lagi. Pak, saya lebih bagus. Lebih Bagus. bagus. Buat dalam sudah betul buat dalam bentuk kalimat. Apakah ya silakan saya Kenyang. sembarang atau boleh tulis di papan. Maju tulis di papan. Tulis di papan. Tidak apa-apa. Harus kabel. Akan ditulis dulu. Oh iya, Rafael dong gua. Rafael sangat ganteng. Menggunakan kata lebih ya, jangan sangat lagi. Rafael lebih ganteng dari dia. Iya, kira
bagus dari teman-temannya. Betul? 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 Nah, kita akan menggunakan kata lebih ya. Oke. Kalau kalimat itu harus diganti dengan itu. Betul toh? Betul. Ya. Jadi betul. Betul. Oke, jadi nanti dalam pembelajaran kita di sini nanti kita akan bermain yaitu mengkomunikasikan informasi melalui pesan berantai. Jadi nanti kita akan menggunakan ini, tapi sebelumnya kita lihat dulu materinya. Nah, ada ciri-ciri. Coba lihatkan dulu ciri-ciri kata sifat. Ini. Ada juga contohnya di sini. Jadi ciri-ciri yang pertama untuk kata sifat itu adalah bisa digabung artikel, ada, tidak, lebih. Contoh katanya yaitu ada ciri-ciri yang kedua yaitu bisa mengganti kata benda. Contohnya oke, yang ketiga sebelum lanjut tahu ilmuwan senya toh dalam kalimat apa contoh kata ini yang disebut senya itu yang ini ya se kemudiannya se ada ini juga ya itu maksudnya kalau kita selain dari yang ada di ini yang ada di layar kita misalnya gunakan ilmuwan lain jadi titik kira-kira apa ya ada yang mau kasih kata masuk? Ada? Sandra? Sebagusnya. Ya, betul. Ya, ini ya. Jadi sudah menjadi ya, sudah ada yang buat senyap ditambah dengan kata dasar ya, menjadi sebuah kata. Ya. Oke. Kemudian lanjut. Ciri-ciri yang terakhir yaitu kalau contohnya tersayang, termurah, tertinggi, misalnya adik tersayang, artinya adik yang paling disayang. Bisa paham? Paham? Paham. Jadi ada contohnya yang di atas bisa dibangun dengan partikel kata sangat, ini ya, kata sangat agak tidak lebih. Nah ada contoh katanya itu tidak sakit, agak bagus. Ya atau mungkin agak kacau, agak konyol itu masuk itu. Ya jadi itu. Kemudian yang kedua bisa mendampingi kata benda. Kata benda di sini yang mana? Yaitu jadi karena bisa mendampingi kata benda ketika baru itu dimasukkan maka kata benda ini memiliki kata sifat. Kemudian bisa diulang dengan imbuhan se-nya. Ya, contohnya sebaik-baiknya, seburuk-buruknya, setinggi-tingginya. Kemudian yang terakhir diawali dengan imbuhan ter yang berarti paling. Contohnya tersayang, termurah, tertinggi. Nah, terakhir kita masuk di dalam Fungsi kata sifat. fungsi kata sifat. Fungsi kata sifat. Fungsi kata sifat atau adjektiva adalah digunakan untuk menjelaskan sifat atau keadaan suatu objek. Objek yang digunakan juga terbilang begitu beragam seperti apa? Manusia, binatang, apalagi selain binatang,
Ya, dan itu adalah fungsi kata sifat. Nanti kita akan masuk dalam Wanjai. nah, contoh, ada contoh kata sifat. Contoh yang pertama yaitu contoh kata sifat dalam kalimat pertama yaitu anak-anak yang cerdas akan meraih prestasi yang gemilang di sekolah. Contoh kata sifat di kalimat kedua yaitu tidak teliti. Ya, jadi sifatnya itu tidak teliti. Pelajaran matematika kemarin terasa sulit bagi siswanya yang tidak teliti. Kemudian yang ketiga, ada wanita cantik itu selalu tersenyum ramah kepada siapapun yang bertemu dengannya. Kata sifat itu tersenyum mana? Oke, makanan tidak membuat saya terasa terbakar. Ya sebenarnya ada dua di sini ya, ada terbakar dan ada pedas. Tidak terlukis. Kemudian pohon-pohon hijau di tepi jalan memberikan suasana yang segar dan jadi sifatnya itu adalah segar nyaman. Nanti kita akan masuk dalam pada saat kita masuk. Nanti saya akan bagi kelompok sesuai dengan kelompok kayak belajar kami yang kemarin kita sudah jawab ya. Ya, jadi ini saatnya kita akan bermain ya. Kita bermain jadi ini kita akan belajar Oh, butuh ada kembali, butuh. menemukan dan menyampaikan. Akan melihat kira-kira apa ini kalimat apa yang kamu ambil, kemudian tentukan kata sifatnya. Nah, kata sifatnya nanti itu yang akan disampaikan di temannya. Kata sifat yang mana yang kamu dapatkan di dalam kalimat ini? Paham? Paham? Ya, ada pertanyaan? Hah? Kita pakai waktu tetap karena namanya pesan berantai, jelas kita akan pakai waktu. Bisa kan? Bisa? Oke. Jadi saya akan bagi kelompok dulu berdasarkan gaya belajarnya kemarin. Yang kelompok kemarin kan ada kemarin sudah kelompok tiga toh, sudah kita kelompok kita bagi. Gitu ya. Masih ingat kelompoknya? Kita akan sama dengan itu. Kita akan bermain di luar. Kita akan bermain di lapangan. Oke. Kelompok ketua kelompoknya masing-masing atau yang barisan paling depan, silakan maju ke depan. Lari. Baca dulu, kemudian kau tentukan apa kata sifat yang ada dalam. Nah, itu yang kata sifat yang kamu definisikan, itu yang kamu sampaikan. Tinggal ya, misalnya kata sifatnya misalnya begini. Sangat bagus karena dapat mengisi air sebagai pendidikan. Kalau supaya tinggi kata sifatnya satu pendidikan, berarti itu satu pendidikan yang akan disampaikan ke belakang. Iya, kata sifatnya saja. Oke, pilih. Nama saya.
tergantung. Sampaikan ke saya apa yang kamu katakan itu apa baru kita tinggalkan. Tunggu. Ingat itu ya, berarti tadi. Ini sedikitnya. Kamu? Iya, itu Pak. Iya, jangan sakit dulu teman ya, simpan dulu. Ini. Belum. Itu. Siap. Satu. Yang di belakang siap. Bersedia. Siap. Go. Pelan-pelan. Cepat kali yang sudah ke bawah sini. Maju lagi. Ini nomor. Nomor 2. Aku. Silakan. Tunggu belum. Satu, siap di belakang. 1, 2, go. Jadi sesuai dengan apa yang kita temukan tadi, halo? Alhamdulillah. Jadi sesuai dengan pelajaran yang kita dapatkan tadi, masih ada secara keseluruhan pemahaman tentang kata sifat boleh ya. Tapi satu hal yang perlu kamu ketahui bahwa yang namanya kata itu kata sifat terdalam. Ingat tadi kata sifat itu dapat menggunakan imbuhan toh kata dasarnya adalah dalam ya. Kita lihat nomor kelompok 2. Lena merupakan anak tertua di keluarga ini, sama dengan kelompok 3. Dia memang kata sifatnya itu adalah tertua. Lanjut jawaban yang berikut. Andi selalu menatapku dengan sinis. Kelompok sinis. Kelompok 2 memilih kata sifatnya adalah sinis. Ya betul. 0-0 ya. Kelompok 3. Andi mendapat nilai tertinggi di kelasnya pada ujian bahasa Indonesia. Memilih nilai tertinggi. Jawaban betul. Ya, tertinggi. Kemudian terakhir, Nisa merupakan anak tercantik di angkatan sekolahnya. Memilih
kata tercantik? Jawabannya betul. Kelompok 2. Lena merupakan anak tertua di keluarga ini. Mengambil merupakan anak tertua. Yang betul adalah tertua. Kelompok 3. Danau Toba merupakan danau terdalam di Indonesia. Sudah ya itu. Ini. Ya, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh. Yang diambil adalah pasti akan jatuh juga. Yang betul adalah sepandai-pandainya. Dengan menggunakan kata senya. Ya, senya itu boleh diikuti dengan kata ulang. Oh, jadi yang betul adalah sepandai-pandainya. Oke, sesuai hasil kesimpulan. Kelompok 1 2 betul, kelompok 2 1, kelompok 3 1. Ya, jadi hasilnya adalah 2:1 Gitu ya. Oke. Nah, baik, jadi itu saja untuk kali ini, yaitu tentang kata sifat, dan kita sudah mengambil sedikit makna kata. Ya, jadi hari sebelum kita akhiri, saya mau nanya dulu, bagaimana perasaannya hari ini belajar kata sifat? Tenang. Senang? Sebelum main? Oke. Hari Jumat kita tunggu lagi, kita akan main lagi. Nanti saya carikan permainan apa yang kita belajar. Itu sesuai gaya belajar nih, jadi sesuai yang kamu kemarin. Ya, makanya saya bilang kemarin jangan ikut-ikutan. Jadi semua apa yang kamu pilih kemarin, kinestetik, auditori, visual, ya bergabung di kelompoknya. Oke, jadi itu kalau hari ini yang berhubungan dengan kata sifat. Untuk pertemuan ini saya rasa cukup dulu. Nanti hari Jumat lagi kita akan sambung dengan materi ini. Ya. Dan saya punya, nanti saya bagikan di grup saja ini. Saya punya sesuatu untuk dikerjakan di rumah secara berkelompok. Karena tadi 2:1 silakan nanti di Nah, ini saya punya sesuatu untuk dikerjakan secara berkelompok. Ini akan menjadi tugas minggu depan. Ya. Ini ada latek-latek silam. Jadi nanti kamu akan belajar misalnya nomor 2. Tidak bohong. Kita lihat nomor 2 di mana. Sini. Tidak kan? Nanti kamu isi di sini. Tidak bohong itu sama dengan apa? Tidak bohong itu sama dengan apa? Sama dengan jujur. Ya, contohnya itu ya. Jujur. Jadi jawabannya nanti di sini adalah R. Jujur. Jadi ya, ini kata kesilang. Jadi kata yang ada di bawah itu kata dan sifat itu nanti diisi dalam. Kira itu apa ya? Ya. Oke, nanti Bapak kasih ya. Jadi kelompok nanti boleh koordinasi melalui dia, boleh. Kerja kelompok, tapi ntar teman berikut, ya, belum sekarang. Oke, jadi hari ini saya rasa cukup untuk kata sifat. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Tidak ada? Tidak ada? Tidak.
biarkan otot yang tegang karena belajar. Kalau mungkin ada yang emosi, gara-gara tadi temannya tidak betul jawabannya itu. Jadi itu aja ya. Ada seperti ini. Oke. Ya, selamat siang. Hari ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi. Perkenalkan, nama saya Emi Limbong sebagai TGP Angkatan 10. Dan hari ini hadir bersama saya Ibu Pengajar Praktik, Ibu Herlinianti, dan rekan sejawat saya Pak Hardiayan Bulean, sekaligus juga sebagai GP Angkatan 9. Baik, selamat siang Pak Hardi, apa kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Emi, puji Tuhan baik. Baik Pak Hardi, pada percakapan pasca observasi kita hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pembelajaran yang Bapak sudah lakukan tadi di kelas dengan tujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang Bapak sudah lakukan. Ya, baik Pak Hardi, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait jalannya proses pembelajaran kelas yang telah dilaksanakan tadi? Jadi perasaan saya itu pastinya senang karena proses pembelajaran yang telah saya lakukan ini boleh dikatakan berjalan dengan baik. Begitu tuh. Luar biasa ya Pak. Baik Pak Hardi, Bapak boleh menceritakan kembali area-area pengembangan yang Bapak fokuskan selama proses pembelajaran, kemudian tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang Bapak sudah lakukan saat proses pembelajaran. Baik, jadi area pengembangan yang saya lakukan di proses pembelajaran yang telah saya lakukan itu saya fokuskan dalam 3 area pengembangan. Yang pertama itu pengetahuan, kemudian yang kedua adalah keterampilan, dan yang ketiga adalah sikap. Nah, untuk area pengetahuan sendiri, saya fokuskan pada kemampuan siswa dalam menganalisis sebuah kata sifat di dalam sebuah paragraf. Nah, kemudian untuk keterampilan, area keterampilan sendiri, itu saya fokuskan pada kemampuan siswa dalam menuliskan atau mempresentasikan kata sifat. Ya, kemudian untuk area sikap sendiri itu saya lakukan melalui observasi langsung, baik observasi di dalam kelompok maupun observasi pada saat siswa mengerjakan LKPD secara mandiri. Ya, begitu, Bu. Pengembangan pada sikap, pengetahuan dan keterampilannya. Ya, betul. Ya, baik Pak, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak fokuskan itu? Apakah sudah berhasil atau belum? Kalau menurut saya ini berhasil, Bu. Walaupun memang ada sedikit kekurangan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Begitu ya Pak, jadi berhasil tetapi masih ada sedikit kekurangan. Ya baik Pak, kira-kira apa kekurangan atau mungkin kendala yang Bapak alami pada saat melakukan pembelajaran? Jadi kekurangan atau kendala atau hambatan yang saya hadapi dalam pembelajaran kemarin itu terkait dengan pembagian kelompok. Ya, saya dalam pembelajaran membagi kelompok itu lebih dari 3 orang, sehingga dalam pembelajaran itu masih ada peserta didik yang kurang aktif dalam kelompoknya. Ya. Baik Pak Hardi, kira-kira menurut Pak Hardi mengapa masih ada peserta didik yang kurang aktif di dalam kelompok? Baik Bu Ebe, itu karena kemungkinan pembagian kelompok yang banyak anggota dari masing-masing kelompok. Jadi kemarin itu saya sempat membagi dari 4 sampai 5 orang per kelompok. Ya. Jadi anak-anak di situ karena mungkin karena terlalu banyak anggota kelompok, maka ada peserta yang bergantung sama temannya dalam kelompok. Itu kendalanya, Bu. Baik Pak Hardi, jadi kendalanya ialah karena pembagian kelompoknya yang belum maksimal, masih dalam kelompok besar ya? Ya. Ya. Baik Pak, kira-kira rencana tindak lanjut apa yang akan Bapak lakukan? Jadi rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depannya
Yaitu saya mungkin akan membagi kelompok mungkin maksimal 3 orang per kelompoknya. Ya, saya yakin dengan pembagian kelompok itu 3 orang per kelompok, maksimal 3 orang per kelompok. Pembelajaran di situ akan berjalan maksimal. Anak-anak tidak ada ketergantungan lagi. Mereka akan aktif semua dalam kelompoknya. Ya begitu. Baik Pak Ardi, jadi itu rencana tindak lanjut ke depannya, Ya. yaitu akan membagi peserta ini ke dalam kelompok yang lebih kecil. Ya. Ya, semoga apa yang direncanakan itu dapat berjalan dengan baik sehingga proses pembelajaran yang Bapak lakukan bisa berjalan dengan maksimal. Ya baik Pak, kira-kira kapan Bapak akan memulai rencana Bapak tersebut? Jadi karena kebetulan kemarin kami mempelajari tentang materi kata sifat dan materinya belum selesai. Saya rencananya minggu depan pertemuan berikutnya pada minggu depan akan bareng. Baik Pak, minggu depannya. Ya. Baik Pak Ardi, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang sudah Bapak berikan. Dan saya doakan semoga apa yang telah direncanakan bisa berjalan lebih maksimal dari pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih Pak Ardi atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang Bu M. Oke. Siap.